wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala rasulillahi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita pada video tentang belajar bahasa Arab. Masuk kita pada pembahasan fi'il madhi majhul. Kita masuk pada wazan yang ketujuh, yaitu wazan tafa'ala. Bila wazan tafa'ala kita rubah menjadi fi'il madhi majhul, maka dia akan berubah menjadi tufu'ila. Nah, jika kita tasrif wazan tufu'ila ini seperti wazan fi'il madhi ma'ruf, maka kita tinggal perhatikan saja barisnya, ya. Yang awalnya tafa'ala menjadi tufu'ila. Seperti contoh tufu'ila, tufu'ila, tufu'ilu, tufu'ila, tufu'ilata, tufu'ilna, tufu'ilta, tufu'iltuma, tufu'iltum, tufu'ilti, tufu'iltuma, tufu'iltunna, tufu'iltu, tufu'ilna. Nah, itulah dia tasrif ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan tufu'ila. Nah, untuk contoh wazan tufu'ila ini, apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Coba lihat di surat Al-Maidah ayat 27. Di ayat tersebut nanti kita akan temukan contoh, ya, wazan tufu'ila, ya. Kalau saudaraku punya Quran terjemah di rumah, boleh untuk mengambil Qurannya dan perhatikan, sama-sama kita baca dan kita simak, ya. Kita perhatikan dan kita simak. Baik, mari kita baca, ya. Dan kalian yang memperhatikan bacaan yang saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu. Nah, kata watslu itu adalah bentuk fi'il amar. Jadi Allah mengamar Rasul. Allah memberi amar kepada Rasulnya untuk mentilawahkan, untuk membacakan, untuk menyampaikan. Ya, apa yang harus disampaikan? Alaihim naba'a ibnai Adam. Jadi yang mau disampaikan, yang mau dibacakan kepada mereka adalah berita tentang cerita anak Adam, dua anak Adam. Ya. Seperti halnya yang kita pahami dan kita ketahui bahwasanya Adam termasuk Nabi dan Rasul Allah. Nah, apa yang terjadi, ya, pada dua anak Adam tersebut? Ya. Baru kalimat selanjutnya dijelaskan idz qarraba. Ketika mereka berdua. Kata qarraba ini adalah bentuk fi'il madhi ma'ruf. Di dalamnya terdapat dhamir huma yang artinya mereka, dua orang laki-laki. Berarti anak Adam yang dimaksud di sini adalah Habil dan Qabil. Jadi ayat ini menceritakan tentang Habil dan Qabil, di mana mereka berdua akan melakukan proses akrabain, qarraba, ya. Qorib, akrabain, qorib, satu akar kata itu dari kata qarraba. Jadi mereka berdua akan melakukan proses akrabain, ya. Akrabain terhadap siapa? Akrabain terhadap Allah.
Jadi mereka mau melakukan proses akrabain dengan cara melakukan pengorbanan, kurbanan. Idh qarraba kurbanan. Ketika mereka berdua melakukan proses akrabain dengan cara melakukan kurbanan, proses pengorbanan. Nah, kalau bicara proses akrabain, nah, kita lah, kalau misalnya kita ditanya, kita sedang diuji, ya, untuk melakukan kurban, ya, dalam rangka untuk akrabain dengan Allah. Jika kita diuji untuk hal yang demikian, apa yang akan kita lakukan? Ya, tentunya kita akan memberikan kurban yang terbaik, ya. Karena kalau kita tidak memberikan kurban yang terbaik, maka proses akrabain yang kita lakukan gagal ataupun tidak diterima. Ya, kita kan nggak bisa bilang begitu. Kita kan tidak semua kita kan punya harta. Nah, ini disinilah salahnya kita. Bicara kurban, jangan kita identikan dengan harta semata. Ya. Bagi orang yang sibuk, ya, sibuk di luar, sibuk dengan karir, maka kurban yang terbaik buat dirinya adalah waktu. Kurbankanlah waktu kita untuk Allah. Kalau memang kita mau dekat, mau qorib, mau akrab dengan Allah, maka yang harus kita kurbankan adalah waktu. Bagi orang yang terlalu cinta dengan harta, dengan dunia, maka yang kurban yang terbaik yang harusnya dia berikan adalah hartanya. Jadi bicara kurban tidak hanya harta, tidak hanya mal, tidak. Karena kalau hanya bicara mal, kasihan kita dengan saudara-saudara kita yang tidak punya mal. Tentu tidak ada yang bisa dia kurbankan. Kita teringat dengan cerita tentang Zaid, nggak ada yang bisa dia kurbankan, melainkan badannya ini, ya, badan ini yang bisa kuberikan ya Rasul. Badan itulah yang pengorbanan yang terbaik. Nah, itu dia. Maka kalimat selanjutnya kita lihat fatukubbilu. Nah, kalimat tukubbila inilah termasuk yang dia tergolong fi'il madi majhul. Fatukubbila. Tukubbila serupa dengan tufu'ila. Tukubbila. Lalu diterimalah, ya, ahadahuma, min ahadahuma, dari seorang keduanya, seorang dari keduanya. Siapa itu? Yaitu kurbannya si Habil yang diterima oleh Allah. Sementara walam yutaqabbal minal akhor. Sementara yang lain, yaitu Qabil, tidak diterima kurbannya. Nah, qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah berkata, sesungguhnya Allah akan menerima
ya, kurbannya orang-orang yang takwa. Dari sini akhirnya dapat kita pahami bahwa kita butuh ketakwaan, kita butuh kecermatan dalam hal kurban. Ya, kalau memang kita mau qorib, mau akrab dengan Allah atau dengan siapa saja, maka berikanlah sesuatu yang terbaik. Berilah pengorbanan yang terbaik yang ada pada diri kita. Selama ini yang membuat kita tidak akrab dengan Allah apa kira-kira? Ya. Hartakah itu? Kerjakah itu yang membuat kita jauh dari Allah? Kalau memang itu yang membuat kita jauh, kalau memang itu yang membuat kita tidak akrab dengan Allah, maka itu yang harus kita kurbankan. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita kurbankan demi keakraban kita, demi diterimanya proses akrabain kita dengan Allah ataupun dengan yang lain. Bila kita tidak punya harta, kita bisa kurbankan perhatian, kita bisa kurbankan waktu kita. Ya. Jadi itu dia penjelasan dari ayat Al-Maidah ayat 27. Dan contoh yang serupa dengan timbangan tufu ila pada ayat tersebut adalah lafaz tukub bila yang diartikan diterima. Ya. Jadi yang diterima adalah kurbannya si Habil. Dari penjelasan yang sudah saya berikan, bila ada yang masih belum jelas, silakan untuk bertanya ataupun berkomentar pada video kita ini. Ya. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.